Perkenalkan, nama saya Wida Adi Permata dari kelas 11 MIPA 6 nomor presensi 34. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan respirasi pada jangkrik dan pada kecambah. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui proses pernafasan pada jangkrik dan kecambah, yang kedua untuk mengetahui jumlah oksigen yang diperlukan saat bernafas, yang ketiga untuk mengetahui pergerakan tinta atau eosin, yang keempat untuk mengetahui hubungan antara berat massa jangkrik dan kecambah dengan jumlah oksigen yang diperlukan saat bernafas. Halo semuanya, sebelum kita melakukan praktikum percobaan respirasi pada jangkrik, kita harus tahu nih pengertian dari respirasi itu sendiri. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih itu respirasi? Respirasi atau pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan proses pengeluaran karbon dioksida dalam tubuh makhluk hidup. Semua proses ini terjadi secara difusi. Oksigen akan menuju ke semua sel dalam jaringan. Oksigen akan menuju ke mitokondria, kemudian digunakan untuk respirasi seluler. Alat yang digunakan untuk percobaan respirasi pada jangkrik, yang pertama adalah botol, yang kedua adalah sedotan, yang ketiga adalah plastisin, yang keempat adalah penggaris, yang kelima adalah timbangan, dan yang keenam adalah pipet tetes. Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum proses pernafasan pada jangkrik yang pertama adalah jangkrik, yang kedua adalah tinta, yang ketiga adalah KOH, yang keempat adalah kapas. Langkah pertama yang dilakukan dalam percobaan respirasi pada jangkrik yaitu siapkan alat dan bahan yang terdiri dari jangkrik, kemudian ada kapas, kemudian ada sendok yang digunakan untuk mengambil KOH, kemudian plastisin, kemudian tipek sebagai penyangga sedotan agar sejajar dengan botol, kemudian ada sedotan, kemudian ada botol, kemudian ada tinta sebagai pengganti eosin, kemudian ada pipet tetes, dan yang terakhir ada KOH. Langkah yang kedua yaitu membungkus KOH menggunakan kapas. Kemudian memasukkan bungkusan KOH ke dalam botol. Kemudian masukkan jangkrik ke dalam botol. Kemudian tutup menggunakan malampet. Setelah itu tusukkan menggunakan sedotan. Jadilah seperti ini. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan tinta ke dalam sedotan. Kemudian kita amati selama 2 menit. Dari sini kita bisa mengamati pergerakan dari tinta yang awalnya berada di ujung sedotan bergerak menuju ke arah jangkrik yang menandakan bahwa jangkrik mengalami respirasi. Kemudian catat dan amati setiap 2 menit sekali. Kemudian lakukan langkah yang sama pada jangkrik yang lain untuk mendapatkan perbandingannya. Alat yang digunakan dalam percobaan respirasi pada kecambah yang pertama adalah botol, yang kedua adalah sedotan, yang ketiga adalah plastisin, yang keempat adalah penggaris, yang kelima adalah timbangan, dan yang keenam adalah pipet tetes.
Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan respirasi pada kecambah yang pertama adalah kecambah, yang kedua adalah tinta, yang ketiga adalah KOH, dan yang keempat adalah kapas. Di sini kita akan melakukan praktikum proses pernafasan pada kecambah. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu kecambah, kemudian yang kedua botol, yang ketiga ada kapas, yang keempat ada plastisin, yang kelima ada tinta, yang keenam ada tipek sebagai penyangga, yang ketujuh ada pipet tetes, yang kedelapan ada penggaris, yang kesembilan ada sedotan, yang kesepuluh ada KOH, dan yang ke-11 ada stopwatch. Langkah pertama yang dilakukan yaitu masukkan KOH ke dalam kapas. Kemudian masukkan bungkusan KOH ke dalam botol. Kemudian masukkan kecambah ke dalam botol. Kemudian kita tusukkan sedotan ke dalam plastisin. Kemudian jadilah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tinta ke dalam sedotan yang berisi kecambah. Kemudian kita amati perubahannya dari tinta menggunakan stopwatch setiap 2 menit sekali. Dari sini kita bisa melihat pergerakan tinta menuju ke arah kecambah, yang berarti kecambah melakukan respirasi. Kemudian catat dan amati setiap 2 menit. Kemudian lakukan pada kecambah yang lain untuk mengetahui perbandingannya. Berikut tabel pengamatan proses respirasi pada jangkrik dan pada kecambah. Di sini kita bisa melihat perpindahan tinta setiap 2 menit sekali. Pada tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap pertambahan berat badan jangkrik dan kecambah, maka perpindahan tinta akan semakin panjang. Berikutnya adalah analisis dan jawaban pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ke arah manakah tinta bergerak dan mengapa? Jawabannya adalah tinta bergerak menuju ke arah jangkrik dan kecambah karena tinta menginterpretasikan sebagai oksigen. Kemudian, jangkrik dan kecambah menghirup oksigen di luar botol sehingga menyebabkan tinta bergerak masuk mendekati jangkrik dan kecambah. Tinta dapat bergerak karena tekanan parsial dalam botol menurun. Kemudian, apa fungsi KOH dalam percobaan ini? Fungsi KOH dalam percobaan ini sebagai pengikat karbon dioksida dalam spirometer karena tekanannya menurun sehingga menyebabkan tinta dapat bergerak masuk mendekati jangkrik dan kecambah. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, hubungan antara berat massa jangkrik dan kecambah dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan. Dalam pertanyaan ini saya sajikan grafik. Grafik di sini kita bisa lihat semakin berat massa jangkrik dan kecambah maka semakin banyak jumlah oksigen yang dibutuhkan. Tetapi sebaliknya, semakin kecil massa jangkrik dan kecambah maka semakin sedikit jumlah oksigen yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah berapa mililiter jumlah oksigen yang dibutuhkan saat bernafas pada jangkrik dan kecambah? Jawabannya adalah pada jangkrik dibutuhkan 0,425 ml per menit oksigen, kemudian pada kecambah diperlukan 0,4 ml per menit oksigen. Kemudian pertanyaan terakhir yang kelima adalah kesimpulan dari percobaan ini adalah pada percobaan ini menunjukkan bahwa jangkrik dan kecambah mengalami respirasi.
Pada jangkrik dibutuhkan 0,425 ml per menit oksigen, kemudian pada kecambah diperlukan 0,4 ml per menit oksigen. Kemudian, semakin berat massa jangkrik dan kecambah, maka semakin banyak jumlah oksigen yang dibutuhkan. Begitu sebaliknya, semakin sedikit massa jangkrik dan kecambah, maka semakin sedikit oksigen yang diperlukan. Sekian praktikum percobaan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.